Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ide saya dalam mata kuliah digital forensik tentang karya terbaik yang akan saya buat dalam dunia digital forensik. Untuk karya saya memilih alat digital forensik untuk deteksi anomali suara dan rekonstruksi audio. Yang pertama adalah alat digital forensik adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital yang berkaitan dengan kejahatan siber. Salah satu jenis bukti digital yang sering kita temui adalah rekaman suara yang dapat berisi informasi penting seperti tentang identitas, motif, atau aktivitas pelaku kejahatan yang lain. Namun, rekaman suara juga dapat dimanipulasi, diubah, atau dipalsukan dengan menggunakan teknologi yang seperti pada zaman sekarang, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Oleh karena itu, alat digital forensik yang dapat mendeteksi anomali suara dan melakukan rekonstruksi audio sangat penting untuk mengungkap kebenaran dari rekaman suara tersebut. Yang pertama adalah memahami pentingnya alat digital forensik untuk deteksi anomali suara dan rekonstruksi audio. Memerlukan pandangan menyeluruh terhadap konteks forensik digital. Kemudian suara sebagai bukti digital dapat menyimpan rahasia yang penting seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk langkahnya, yang pertama adalah mendeteksi anomali suara. Algoritma analisis frekuensi yang canggih diperlukan agar alat ini bisa mengidentifikasi perubahan signifikan dalam karakteristik audio, baik itu perubahan frekuensi yang mencolok, pola bunyi yang tidak umum, atau suara yang tidak sesuai dengan situasi. Kemudian alat ini sangat berfungsi sebagai pengawas dalam dunia suara digital. Untuk mendeteksi anomali suara tadi, alat digital forensik bisa menggunakan berbagai teknik seperti teknik audio forensik yang menganalisis rekaman suara dengan menggunakan parameter seperti pitch, formant, atau spektrogram yang dapat menunjukkan karakteristik suara seseorang atau sumber suara lainnya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengenali suara, membandingkan suara, atau menentukan asal suara. Kemudian selanjutnya ada teknik voice detector yang menggunakan algoritma AI untuk mendeteksi suara rekayasa yang dibuat dengan menggunakan teknologi sintetis suara atau pergantian suara. Teknik ini dapat mengidentifikasi ciri-ciri suara rekayasa seperti ketidaksinkronan antara suara dan gerakan bibir atau mulut. Kemudian ketidaksesuaian antara suara dan konteks, seperti orangnya sedang mengobrol apa tapi suaranya berbeda, atau ketidakkonsistenan antara suara dan karakter. Kemudian selanjutnya ada teknik statistik yang menggunakan metode sistematik untuk menguji atau mengukur kemungkinan dari suatu peristiwa. Teknik ini dapat digunakan untuk menghitung tingkat kepercayaan atau kesalahan standar dari suatu rekaman suara yang dapat menunjukkan seberapa valid atau reliable rekaman suara tersebut. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita mendeteksi anomali dari suara tersebut, langkah berikutnya adalah merekonstruksi audio melalui penggunaan perangkat lunak atau algoritma tingkat tinggi. Alat ini mampu merestorasi rekaman audio yang mungkin terdistorsi atau rusak. Tapi alat ini bukan hanya tentang memperbaiki suara, namun alat ini sebagai alat yang bisa membangun kembali narasi audio untuk memahami konteks peristiwanya. Kemudian rekonstruksi audio bisa dilakukan menggunakan berbagai teknik juga, seperti teknik enhancement yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi gangguan suara yang tidak diinginkan, seperti noise, echo, atau distortion, yang dapat mengganggu keterbatasan atau
pendengaran kita dalam mendengarkan rekaman suara tersebut. Teknik ini dapat menggunakan metode seperti filtering, equalization, atau compression. Kemudian selanjutnya ada teknik decoding. Teknik ini bertujuan untuk mengubah format atau kode dari rekaman suara yang dapat berbeda-beda tergantung pada perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk merekam suara. Teknik ini dapat menggunakan metode seperti conversion, extraction, atau decryption. Kemudian teknik voice recognition yang bertujuan untuk mengenali atau menginterpretasikan isi dari rekaman suara yang dapat berupa kata, kalimat, pesan. Kemudian teknik ini dapat menggunakan metode seperti transcription, translation, atau analisis. Setelah kita melakukan rekonstruksi audio tadi, detailnya seperti kemampuan teknis alat ini mencakup analisis pola waktu untuk melihat perubahan dalam suara sepanjang waktu. Kemudian pemantauan real time memastikan deteksi dan respons cepat terhadap perubahan audio yang signifikan. Kemudian antarmuka pengguna yang intuitif memastikan bahwa bahkan pengguna yang tidak memiliki background tentang hal ini bisa memanfaatkan alat ini dengan maksimal. Manfaat alat ini tidak hanya sebatas pada pemahaman yang lebih baik tentang suara, terkhususnya di bidang digital forensik. Rekonstruksi audio membantu identifikasi pelaku atau sumber suara dengan lebih jelas. Kemudian bukti yang direkonstruksi lebih baik juga memastikan kejelasan atau konteks dan kekuatan dalam kita melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus. Mungkin pada saat ini ya banyak halangan untuk membuat alat ini karena mungkin masih sedikitnya pemahaman atau teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan rekonstruksi atau deteksi anomali. Oleh karena itu melalui judul ini mungkin kedepannya ada sebuah alat yang diciptakan untuk melakukan deteksi anomali dan rekonstruksi suara agar mendukung bidang digital forensik bisa lebih maju dan lebih baik dalam mendeteksi sebuah kasus. Alat ini juga bisa membantu para penegak hukum, penyelidik, atau ahli forensik untuk menentukan keaslian, kredibilitas, atau relevansi dari rekaman suara tersebut. Mungkin sebagai penutup, alat ini bukan hanya sekedar teknologi, tapi mungkin bukan hanya teknologi khusus untuk para penyelidik atau orang yang ahli dalam bidang forensik, tapi harapannya juga bisa digunakan untuk orang yang awam agar juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada dalam alat ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.